sahabat Pedia, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Mungkin bagi pemula bahwa budidaya kroto merupakan suatu yang tabu alias jarang orang yang mengetahui. Karena memang tidak banyak orang yang melakukan budidaya kroto ini. Ya, itu memang benar. Namun, di era yang mulai canggih ini, bahwa budidaya kroto ini bisa saja kita manfaatkan sebagai ladang usaha kita di bidang peternakan. Nah, Suksespedia kali ini akan membahas 7 cara budidaya kroto bagi pemula. Namun, sebelum kita ke topik utama, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat mengetahui informasi terbaru dari kita. Walaupun cara budidaya kroto ini masih sangat tabu terdengar di kalangan masyarakat umum, namun para petani sukses yang dapat melihat peluang dari budidaya kroto ini mulai menekuni budidaya kroto. Bahkan mereka bisa dikatakan sukses meraup jutaan rupiah dengan berwirausaha budidaya kroto ini. Akhirnya kami pun berinisiatif untuk membagikan informasi mengenai cara budidaya kroto yang baik dan benar. Ada 2 cara berternak bibit kroto, yaitu dari alam dan dari budidaya. Mari kita simak video kita berikut ini. 1. Berternak bibit kroto dari alam. Mungkin Anda sering melihat orang-orang di malam hari membawa gala panjang dengan jaring dan senter sebagai penerangan mereka. Ya, mereka itu sedang mencari bibit kroto dari alam bebas. Sehingga dapat dikatakan bahwa cara yang mereka lakukan adalah cara berternak bibit kroto dari alam. Mereka akan menjual hasil tangkapan kroto di malam hari dan menjualnya di pagi hari di pasar. 2. Berternak bibit kroto dari budidaya. Berbeda halnya dengan berternak bibit kroto dari alam, bahwa berternak kroto dari budidaya ini dilakukan dengan cara membeli bibit kroto dari peternak lain. Hal ini bisa Anda lakukan sebagai alternatif kedua jika Anda sulit mendapatkan kroto dari alam bebas. Ya, walaupun dengan cara membeli kroto ke peternak lain lebih mudah dan lebih efektif dalam pengerjaan budidaya kroto. Selain itu, umumnya ketika Anda membeli kroto dari peternak lain, Anda akan mendapatkan bibit kroto yang sudah terdapat ratu, prajurit, dan pekerja semut dalam satu tempat. 3. Berternak bibit kroto tanpa ratu. Nah, alternatif ketiga ini jika modal Anda dalam budidaya kroto ini terbatas, sehingga Anda bisa berternak bibit kroto tanpa ratu, yaitu cukup menggunakan semut rang-rang saja. Sebenarnya hal ini sama saja seperti Anda berternak bibit kroto dari alam bebas. Berternak bibit kroto tanpa ratu pun tetap bisa dilakukan, karena pada dasarnya bahwa ratu semut itu berawal dari bibit kroto biasa seperti yang lainnya. Dengan kata lain, Anda yang berternak kroto pun juga bisa menghasilkan ratu semut selama seiringnya waktu sesuai pertumbuhan dan perkembangbiakan yang baik dan benar. 4. Berternak bibit kroto dengan toples. Selanjutnya adalah cara budidaya kroto dengan media toples. Kebanyakan peternak kroto menggunakan toples sebagai media ternak bibit kroto yang fungsinya sebagai rumah semut rang-rang dan kroto. Beternak bibit kroto menggunakan media toples ini memiliki kelebihan sebagai berikut. Wadahnya mudah didapatkan dan relatif murah. Proses panennya sangat mudah dilakukan. Teknik menjualnya pun juga sangat cepat dan dapat mengamati perkembangan dan pertumbuhan kroto dengan mudah karena toples berwarna bening. 5. Berternak bibit kroto dengan besek. Untuk berternak menggunakan media besek ini hampir sama dengan menggunakan media toples. Perbedaannya hanya pada kapasitas ruangnya saja. Berikut ini kelebihan dari berternak kroto dengan menggunakan besek. Memiliki ruang yang cukup luas, terbuat dari bahan alami sehingga medianya awet tidak mudah rusak, dan temperatur suhu dan kelembapan yang optimal dan sangat baik untuk pertumbuhan kroto. 6. Berternak bibit kroto dengan paralon. Anda pun juga bisa menggunakan paralon sebagai media ternak bibit kroto. Media ini sudah banyak peternak kroto yang menggunakan, karena menggunakan media paralon ini merupakan salah satu inovasi dari media toples dan besek. Berikut ini adalah kelebihan dari ternak kroto menggunakan media paralon. Media paralon sangat mudah untuk didapatkan, karena banyak yang jual. Kerapian terjamin, media lebih awet, dan lebih menampung banyak. 7. Berternak bibit kroto dengan kardus. Mungkin berternak kroto menggunakan kardus ini sangatlah aneh. Namun sudah banyak peternak kroto yang menggunakan media kardus ini sebagai wadah budidaya. Berikut ini adalah kelebihan dari ternak bibit kroto dengan menggunakan media kardus. Kardus sangat mudah didapatkan karena stoknya banyak dan relatif murah,
dan ukurannya pun sangat variatif. Ada beberapa poin penting dalam cara budidaya kroto bagi pemula yang bisa Anda jadikan acuan sebagai peternak kroto pemula maupun yang sudah berpengalaman. Poin-poin ini bisa membawa Anda menjadi pebisnis ternak kroto yang sukses. Berikut ini adalah beberapa poin pentingnya. 1. Lingkungan. Anda bisa menggunakan lingkungan yang benar-benar mendukung dalam melakukan budidaya kroto ini. Berikut ini ciri-ciri lingkungan yang baik. Cahaya yang redup, sirkulasi udara baik, suhu udara 26-30 derajat Celcius, dan kelembapan udara mencapai 60-72%. 2. Kandang kroto. Untuk kandang yang baik adalah kandang yang terbuat dari rak dengan bahan yang berserat dan usahakan sesuai dengan jumlah bibit yang Anda ternak. Jangan sampai ruangan kandang sangat sempit hingga mengganggu sirkulasi untuk kroto Anda. 3. Kenyamanan. Kenyamanan dalam berternak sangatlah penting, sehingga jangan disepelekan. Anda bisa memberikan air di keempat kaki kandang kroto. Hal ini perlu Anda terapkan dalam cara budidaya kroto agar semut kroto tidak berjajaran di lantai saat berusaha kabur dari kandang. Kuncinya, buatlah kandang yang membuat semut-semut itu nyaman. 4. Pakan kroto. Agar kroto Anda dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik dan sehat, usahakan memberi pakan pada kroto Anda dengan pakan yang hidup. Jadi, Anda bisa memberikan pakan berupa ulat Hongkong, ulat pisang, jangkrik, atau belalang. Anda juga bisa memberikan minum dengan menggunakan air gula. 5. Karakter kroto. Dalam budidaya kroto, Anda perlu memperhatikan beberapa karakter kroto agar Anda bisa mengenal bagaimana sifat-sifat dari kroto yang Anda budidaya. Karakter kroto ini pun juga dapat dijadikan acuan dan syarat dari budidaya kroto. Kroto ratu. Kroto ratu ini merupakan semut yang berperan sebagai penghasil telur. Kroto ratu ini dapat bertelur hingga ribuan telur. Ciri-ciri kroto ratu ini adalah sebagai berikut. Besarnya 10 kali lebih besar dari semut biasa, warnanya hijau kemerahan, suka berdiam diri di dalam sarang sehingga mudah dilihat. Kroto pejantan. Kroto pejantan ini memiliki fungsi sebagai pengawin kroto ratu untuk bisa bertelur. Berikut ini adalah ciri-ciri dari kroto pejantan. Besarnya lebih kecil dari semut biasa dan usianya yang lebih pendek. Umumnya semut pejantan habis kawin akan mati. Kroto pekerja. Kroto pekerja ini biasa disebut sebagai kroto koloni yang fungsinya mengasuh kroto yang masih muda. Kroto pekerja ini merupakan kroto betina yang mandul sehingga tidak bisa jadi ratu dan ukurannya pun sekitar lebih kecil 5-6 mm dari kroto lainnya. Kroto prajurit. Dinamakan sebagai kroto prajurit karena tugasnya sebagai penjaga sarang atau melindungi koloni semut dari gangguan luar. Mereka juga bertugas menjaga makanan yang sudah dikumpulkan. Umumnya, jumlah semut prajurit ini lebih banyak dibandingkan kroto lainnya. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri dari kroto prajurit. Ukurannya sekitar 8-10 mm, memiliki rahang dan kaki-kaki yang kuat sebagai perlawanan dan penjagaan, dan kepalanya terdapat sepasang antena panjang. 6. Lokasi budidaya kroto. Lokasi budidaya kroto pun perlu diperhitungkan. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam budidaya kroto mengenai lokasi budidayanya, yaitu diantaranya, gunakan lokasi yang jauh dari keramaian dengan jarak sekitar 50-100 meter dari keramaian. Gunakan lokasi yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian sekitar 1.500-1.800 meter di atas permukaan laut. Kroto sangat suka hidup di daerah yang memiliki suhu sekitar 26 derajat Celcius dan kelembapan udara sekitar 60-70%. Sebenarnya, perawatan kroto ini sangatlah mudah dilakukan dan sangat efisien dilakukan. Anda bisa melakukan beberapa perawatan di bawah ini. Bersih-bersih lokasi budidaya, membersihkan kandang kroto, memastikan kandang bahwa kandang itu tidak bocor, dan keamanan dan kenyamanan pada kroto yang Anda budidaya. Dalam budidaya kroto, ada baiknya Anda memberikan media sarang kroto yang nyaman dan aman bagi kroto Anda. Hal ini sangat baik bagi pertumbuhan dan perkembangbiakan kroto yang Anda budidayakan. Nah, sahabat, itulah beberapa ulasan mengenai cara budidaya kroto yang baik dan benar. Anda bisa memulainya dari sekarang menggunakan cara budidaya kroto bagi pemula di atas ya.
sebagai bahan referensi Anda. Selamat mencoba! Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. See you on the next video.